Nah, teman-teman, kita akan melihat seperti apa sih isi di dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ikutin Jocelyn terus. Halo Bu. Halo. Jocelyn. Nah, teman-teman, sekarang Jocelyn sudah ada di dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini adalah lobi utamanya, kalian bisa melihat. Bu Fira, boleh nggak diperkenalkan Ibu sebagai apa? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan saya Fira. Saya di sini pustakawan Alimadya dan juga sebagai ketua subkelompok pameran dan promosi perpustakaan. Oke, sekarang Jocelyn sudah bersama dengan Bu Fira. Kalau teman-teman penasaran seperti apa sih sejarah dari Perpusnas ini, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Bu, boleh nggak sih sedikit dijelasin seperti apa sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional ini? Ya, sebenarnya kalau Perpustakaan Nasional sendiri memiliki 2 gedung. Yang pertama itu ada di Salemba 28, dan yang kedua di sini ada di Merdeka Selatan. Nah, yang di Merdeka Selatan ini adalah gedung layanan perpustakaan. Nah, ini merupakan gedung lama yang di-rebuild dari tahun 2017 dengan konsep Green Library, dan juga gedung ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan tentunya cukup sesuai dengan visi dari Presiden Soekarno, yaitu menjadikan gedung ini sebagai gedung peradaban ilmu pengetahuan tentunya, dan kononnya masih menjadi gedung layanan perpustakaan tertinggi di dunia dengan 24 lantai dan juga 3 basement. 24 lantai dan 3 basement. Saya pernah baca, Bu, Perpustakaan Nasional ini sempat berdiri pada 1980. Betul. Itu betul. Itu yang di mana, Bu? Yang di Salemba terlebih dahulu? Untuk gedung layanannya itu yang pertama di Salemba. Jadi gedung layanan yang ada di sini itu berdiri sejak 17 September 2017. Diresmikan oleh Pak Jokowi ya, waktu itu masih Presiden Republik Indonesia. Oke. Dan tokoh-tokoh siapa aja sih, Bu, yang berperan dalam terbentuknya gedung ini? Pas banget, kebetulan ini ada pamerannya. Ada pamerannya di sini. Jadi pastinya yang sangat berperan dalam pendirian Perpustakaan Nasional adalah Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama, yaitu almarhum Ibu Mastini. Ya, mereka Ibu Mastini dan timnya memperjuangkan perpustakaan berdiri menjadi lembaga pemerintah non kementerian. Karena awalnya kita berkoordinasi atau dibawa langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sejak tahun 1981 itu Perpustakaan Nasional menjadi lembaga pemerintah non kementerian. Oke. Nah, ini kebetulan ada sejarah panjang perjalanan Perpustakaan Nasional. Di sini ada sejarah dari pembentukan pertama Perpustakaan Nasional hingga sekarang. Dan tadi waktu saya lihat, Bu, di sebelah sana juga ada koleksi buku-buku ya dari presiden terdahulu. Itu tuh memang semuanya ada, Bu, di sini? Ada. Jadi pasti koleksi utama dari sebuah perpustakaan buku. Tapi kan tentunya kita juga punya koleksi-koleksi lain ya, yang selain buku. Nanti kita bisa lihat ke atas. Oke. Nah, teman-teman, kita akan jalan-jalan lagi ke lantai yang lainnya karena ini masih banyak lantai ya. Ini masih di lantai 1 dan kita masih ada 24 lantai ya. Wah, keren banget. Ya udah teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin kita terus ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 8. Ini adalah layanan multimedia ya, Bu ya? Iya, betul. Itu apa, Bu, fungsinya dari fasilitas ini? Iya, jadi di layanan multimedia di lantai 8 ini merupakan koleksi-koleksi film yang disimpan di Perpustakaan Nasional, karena sesuai Undang-Undang KCKR, karya cetak karya rekam, untuk sebuah film itu kan mendapatkan nomor ISMN ya, baik itu musik atau film. Nah, itu karya-karya mereka disimpan di kami di Perpustakaan Nasional. Selain itu juga kita memiliki di sebelah sana, Mbak Jose, ada studio musik. Studio musik itu bisa dimanfaatkan oleh semua pemustaka yang bagi mereka yang mempunyai bakat-bakat musik, itu kita sediakan fasilitas studio musik yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. Selain itu juga di sebelah kanan saya di ujung sana ada teater mini. Nah, teater mini ini kita punya program namanya nonton bareng di hari-hari tertentu, dan nonton bareng koleksi-koleksi Perpustakaan Nasional. Tentunya film-filmnya itu yang sifatnya edukatif gitu. Ini seperti anak adik-adik ini ya.
Hari ini habis. Jadi memang kunjungan ini itu biasanya rutin ya Bu? dilakukan? Iya, pasti reguler rutin. Biasanya mendaftar dulu di kami di layanan layanan kunjungan. Nah, layanan kunjungan si pemustaka atau grup dari baik itu sekolah, baik itu mahasiswa, mereka minatnya kemana? Nanti dari layanan kunjungan itu diarahkan, oke, mereka minatnya untuk nonton film, ya kita arahkan di sini di lantai 8. Gitu. Dan semua fasilitas ini bisa dinikmati secara gratis? Pastinya gratis. Jadi setiap semua layanan yang ada di Perpustakaan Nasional ini sifatnya gratis. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang dari Surabaya mampir ke Jakarta, jangan lupa nih buat datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena datang ke sini itu nggak dipungut biaya, tapi kalian bisa dapat knowledge yang banyak banget. Dan juga sebenarnya untuk teman-teman yang di Surabaya itu bisa pinjam buku. Bisa pinjam buku, bisa dibawa pulang ke Surabaya. Tapi nanti saya kasih tahu gimana caranya. Oke, siap. Kita tunggu. Dan ini boleh nggak sih Bu diajak lihat-lihat? Boleh, silakan. Aja. Ini ada koleksi film-film kita, yang tadi saya bilang sifatnya kan mengedukasi ya. Gitu. Sebentar saya tinggal dulu mau lihat kunjungan. Boleh Bu. Oke. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi seperti yang sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Fira, di sini banyak sekali buku-buku dan juga ada koleksi VCD, DVD yang pastinya ini bisa digunakan untuk nonton bersama. Kita akan lihat seperti apa saja sih koleksi yang ada di sini. Nah teman-teman, sambil nunggu Bu Fira, sebenarnya tadi Jocelyn kesini tuh gak sendirian. Dan sekarang teman Jocelyn sudah datang, dia nyusulin ke lantai 8. Yuk kita cari dia sama-sama untuk ngobrol sedikit lah ya. Nah, teman-teman, itu udah kelihatan teman Jocelyn ada di sana. Yuk. Hai Shay. Hai. Halo. Teman-teman, kenalin, ini teman Jocelyn juga. Kenalan dong. Halo, kenalin, nama aku Jessica. Dan saat ini aku menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wah, anak UI itu teman-teman. Ngapain aja kamu kesini? Iya nih, tadi abis keliling-keliling, terus di lantai 8 ini kan ruang lantai audiovisual tuh. Jadi tadi lihat-lihat banyak tuh film-film dari yang entertainment bahkan sampai dokumenter ada. Jadi akhirnya aku ambil salah satu terus aku nonton nih di sini. Dan ternyata fasilitasnya juga sangat oke. Karena di sini juga bisa dilihat banyak banget yang nonton kan, dan sama sekali nggak keganggu gitu sama suara-suara yang lain gitu. Sepi banget sih ya di sini. Ini kita ngobrolnya juga harus pelan-pelan. Kamu tadi nonton apa? Ini nih, aku nonton salah satu dokumenter tentang airship di Italia gitu. Nih, boleh. Nih, itu dokumenter dari National Geographic juga gitu. Tapi gratis kan? Gratis, tentunya gratis semuanya di sini gitu. Jadi aku juga sering datang nih ke sini kadang-kadang kalau lagi weekend itu sering datang ke sini karena film-filmnya juga gratis. Terus di lantai atas juga banyak banget kan buku-buku gitu. Tapi kenapa kamu memilih tempat ini gitu? Bukannya kamu UI kan di Depok ya? Iya, sebenarnya di UI itu juga ada perpustakaannya kan, dan juga sangat lengkap. Tapi buat referensi tambahan aja, karena aku suka kesini lihat-lihat. Terus juga di sini kan di lantai 9 itu ada banyak naskah-naskah kuno. Terus di lantai 16 kalau nggak salah banyak banget foto-foto sama lukisan-lukisan gitu. Jadi sekaligus refreshing juga biar keluar dari Depok gitu kan kadang-kadang. Gitu. Tapi jadi keinget ini juga gak sih waktu kita dulu di perpustakaan sekolah? Iya benar banget. Kebetulan karena aku juga emang dari SMP itu emang udah suka baca kan. Dan karena pas SMA juga difasilitasi di Petra 1, perpustakaannya juga comfy, terus koleksinya juga lengkap gitu kan. Bahkan dari fiksi terus ke non fiksi bahkan sampai autobiografi itu juga banyak banget gitu.
teman-teman, for your information juga ya buat kalian yang nggak tahu. Jadi kita tuh sebenarnya satu alumni. Kita dulu sekolah di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Tapi memang waktu itu aku juga sering main ke perpustakaan 1, bukan cuma buat baca-baca aja, tapi juga buat foto-foto. Iya, karena estetik juga kan perpusnya, ada beberapa spot yang estetik dan bagus banget gitu buat foto sama teman-teman. Terus tempat itu kan juga sering dibuat syuting biasanya. Iya, kan? benar suka dibuat syuting. Terus juga yang aku suka tentang Petra 1, kita kan juga punya organisasi perpustakaan tuh kan, organisasi membaca namanya Lighters. Terus juga Petra 1 ini aktif merayakan hari-hari nasional yang berhubungan dengan literasi gitu. Jadi emang sangat menunjang lah buat siswa-siswinya biar menumbuhkan kecintaan terhadap literasi gitu. Oh, tapi Lighters tuh udah ada dari dulu. Iya benar udah ada dari dulu, dan makin kesini juga makin gaining its popularity juga di kalangan teman-teman SMA gitu. Tapi tuh biasa aku belum terlalu tahu, apa aku lupa ya, karena kan aku udah lulus tahun 2020. Jadi aku kayak merecall lagi Lighters itu yang mana ya. Tapi emang banyak banget ya kegiatannya di sana. Benar banyak banget kegiatannya gitu. Kamu abis ini mau kemana? Aku abis ini kayaknya mau coba ke lantai 21 karena aku mau lihat-lihat juga di sana buku-buku buat referensi kuliah tuh. Buku-buku buat referensi kuliah. Lantai 21. Tapi sebenarnya aku juga belum terlalu tahu sih tentang Perpusnas ini, karena actually this is my first time juga. Jadi aku keliling tadi tuh masih belajar juga dan baru pertama kali ngeliat, wah ternyata keren juga ya. Iya, di atas tuh view-nya bagus tuh, suka dibuat orang-orang buat foto. Foto ya. Kalau aku lihat di YouTube, aku masih baru lihat di YouTube gitu ya. Katanya bisa lihat Monas dari sini. Nah, benar. Ini kan juga seberangan tuh sama Monas, jadi bisa sambil foto-foto view-nya juga dari atas. Bentar. Shane, tadi Bu Fira udah selesai kayaknya dari tugasnya, jadi kayaknya aku ke Bu Fira dulu. Oh iya, boleh. Buat keliling lagi, karena kan masih newbie. Oke, boleh banget. Ini aku ngelanjutin nonton juga. Oke, bye-bye. Yours. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 9 bersama Bu Fira di sini. Bu, boleh nggak sih dijelasin kalau lantai 9 ini layanan apa saja yang ada? Nah, ini salah satu masterpiece-nya dari layanan Perpusnas, yaitu ini layanan koleksi Naskah Nusantara. Naskah Nusantara, jadi yang di display semua yang ada di ruangan naskah ini memang replika. Kita punya naskah storage-nya yang ada di belakang. Nah, yang di sebelah kanan saya ini naskah-naskah yang sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan dokumenter yang dimiliki Indonesia melalui Perpustakaan Nasional. Wah, keren banget. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, naskah-naskah ini tuh isinya apa saja sih Bu? Banyak isinya, yang pasti tentang budaya Indonesia. Nah, yang terakhir kita bahas, kemarin kebetulan kita ada acara Hari Kunjung. Ada Hari Kunjung itu kita mengangkat tema dari salah satu naskah yang koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional, yaitu tentang permainan tradisional anak. Gitu. Nah, ini coba saya jelasin. Boleh. Sedikit tentang tentunya ada 3 naskah yang sudah mendapat pengakuan UNESCO. Jadi salah satu prestasi Perpustakaan Nasional juga ya, bisa mendapatkan pengakuan UNESCO melalui 3 naskah, yaitu Negara Kertagama. Ini juga ada Kem Tambuhan dan juga Pusat Saladin. Tapi yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO itu ada naskah Ila itu dan Negara Kertagama, Babat Diponegoro. Yang terakhir juga Perpustakaan Nasional memenangkan Jigji UNESCO. Jadi menerima dana bantuan untuk pelestarian naskah itu sebesar 30.000 USD dari Jigji, itu salah satu yayasan yang ada di Korea Selatan. Wow, Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih perawatan naskah-naskah ini ya, meskipun replika kan, tapi ini harus tetap dijaga begitu. Bagaimana Bu? Tentunya pengaturan suhu ya Mbak ya, pengaturan suhu di belakang itu tetap harus kita jaga. Itu ada aturan suhu supaya menjaga tetap naskah-naskah ini terjaga dengan baik. Dan tentunya untuk naskah-naskah, beberapa naskah kami sudah didigitalisasikan. Nah, itu bagi teman-teman yang mau melihat digitalisasi naskahnya, kita punya websitenya namanya kastara.perpusnas.go.id. Itu bisa langsung teman-teman bisa mengakses di sana, bisa baca
Dan itu free ya untuk diakses, Ya, Bu. dan tahun ini kita berencana membuat naskah-naskah itu lebih dikenal sama pemustaka. Kita mau merencanakan membuat komik. Tapi isinya tentang naskah-naskah. Jadi bahasanya dibuat lebih mudah lagi sehingga teman-teman khususnya adik-adik ini bisa menikmati sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Menarik banget ya. Bu, tapi kalau tadi ngomongin suhu ya, saya masih penasaran suhunya itu untuk menjaga naskah ini apakah ada derajat tertentu Ya, gitu? pastinya ada derajat tertentu sekitar 19 sampai tergantung dari koleksi naskah itu sendiri. Jadi kita masih bagi lagi, cuma ini kebetulan lagi istirahat sih ya Mbak ya. Teman-teman pustakawannya lagi istirahat, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Sepengetahuan saya suhunya terjaga di antara 19 derajat Celcius. Wow, mungkin kita boleh kali ya Bu bergeser di sebelah sini. Kalau di sini apa nih Bu yang Nah, ada ini media ya. Jadi media naskah itu macam-macam Mbak. Jadi ada dari tadi itu dari lontar ya kan. Seperti yang ini juga nih dari lontar. Terus ini juga dari bambu. Dari bambu dan naskah-naskah ini dari seluruh Indonesia. Jadi ada naskah Batak, juga ada naskah Bugis, naskah Jawa pastinya. Jadi paling banyak tuh naskah Jawa. Dan untuk naskah sendiri ini kita sering kerjasama dengan perpustakaan di luar negeri. Contohnya terakhir, salah satu naskah yang dimiliki Perpustakaan Nasional itu dipinjam oleh National Library of Qatar selama 4 bulan untuk exhibition dalam rangka Indonesia Qatar Islamic Year of something itu. Nah, naskah kita dipinjam. Kalau ini medianya, tadi naskahnya. Kalau yang di sebelah sana naskah juga ya Bu? Sama. Jadi kita punya banyak naskah ya. Jadi memang ini khusus naskah di lantai 9 ini. Untuk yang di sebelah sana juga teman-teman bagi yang ingin melihat naskah aslinya itu dimungkinkan nanti didampingi dengan teman-teman pustakawan. Gitu. Oh bisa jadi langsung. Kebanyakan yang pengunjung di lantai 9 ini lebih spesifik ya untuk mereka-mereka yang sedang meneliti. Iya betul. Nah ini tentang Islamic naskah ya, maksudnya yang ditulis dalam bahasa ini ya, bahasa Arab ya, bahasa Arab. Semuanya ya? Semua yang ada di semuanya sih ini dari bahasa Jawa kuno. Oh ada bahasa Jawa kuno. Kalau bisa dilihat dari bahasa Jawa kuno, juga gitunya lontar. Menarik. Nah, kami melakukan hunting setiap tahunnya untuk mencari naskah-naskah baru, tapi memang bukan kami di in charge-nya di perpustakaan di layanan gitu, cuma melalui unit lain yaitu unit akuisisi. Mereka menghunting tapi meng-hire teman-teman pustakawan yang di sini karena mereka sebagai filolog yang ahli-ahli naskah untuk mengecek apakah naskah ini asli ataukah layak untuk dimiliki Perpustakaan Nasional. Biasanya kita hunting ke seluruh Indonesia. Biasanya ada jangka waktu tertentu nggak Bu? Berapa lama sekali naskah itu harus ada baru di sini atau fleksibel saja? Ya kalau replika kan memang replika ini juga kita butuh budget ya. Pastinya budgetnya juga mahal. Jadi sementara replika hanya yang di display di sini. Cuma memang based on need atau kebutuhan. Kalau misalnya ada yang ingin cari, kita bisa lihat aslinya lah. Boleh tahu nggak sih Bu, kayak berapa sekitaran berapa sih untuk membuat replika? Iya. Kalau replika ya saya kurang tahu ya. Mungkin teman-teman nanti naskah yang tahu. Ya lumayan lah ya di atas 5 juta lah untuk per naskah. Iya. Oke deh, nah teman-teman kita masih punya banyak banget ya layanan lain di Perpusnas RI ini. Mungkin Bu kita boleh ke lantai berikutnya. Langsung ke 21 dan 22 ya? Langsung 21, 22? Ya Pak. Oke. Itu koleksi monograf terbuka. Oke, teman-teman ikutin terus ya. Dan teman-teman sekarang Jocelyn dan Bu Fira juga sudah ada di lantai 16. Ini adalah salah satu lantai tempat pameran lukisan dan juga peta, betul ya Bu ya?
Kira-kira apa saja sih Bu yang ada di sini? Ya pasti ini layanan foto, peta dan lukisan. Nah, ini ruang display dari layanan foto, peta dan lukisan. Kita menyimpan karya foto-foto sejarah. Foto-foto sejarah itu foto-foto dari tahun 1945 sampai 1980. Lalu lukisan memang koleksinya tidak terlalu banyak. Namun lukisan yang tertua kayak karya Johannes Rah itu ada di sini disimpan itu sekitar tahun abad 18-an lah ya, abad 18-an, dan juga lukisan itu sekitar abad tahun 1600-an. Nah, selain itu kita juga biasanya menerima hibah. Jadi kalau ada nanti di lantai 4 di zona pameran itu biasanya ada pameran. Jika ada individu atau pegiat literasi yang ingin mengadakan pameran, biasanya pameran lukisan ya khususnya, mereka bisa memberikan ke kita. Salah satunya yang di sebelah sana ya. Oh, yang besar itu ya. Ya, nanti mungkin kita bisa sambil lihat. Betul. Kemudian bagaimana sih Bu pemilihan lukisan yang ada di sini begitu? Ya, pemilihan lukisan itu tergantung tematik. Kita sebutnya tematik. Tematik itu tergantung hari-hari besar. Jadi di bulan Januari kita memperingati apa, di bulan Februari memperingati hari besar apa, dan khususnya di bulan September ini karena merupakan hari kunjung perpustakaan, tentunya temanya terkait dengan perjalanan perpustakaan. Oke, berarti berganti-ganti setiap bulan. Setiap bulan. Karena seperti bulan lalu Agustus pasti temanya tentang kemerdekaan. Kalau bulan ini temanya apa nih Bu? Temanya pasti seputar hari kunjung perpustakaan sampai 30 September nanti. Nah, ini tadi ya, lukisan yang disebut. Ini salah satu lukisan hibah dari Ibu Jenny. Jadi waktu itu beliau mengadakan pameran lukisan beliau di lantai 4 gitu melihat, dan beliau kesini melihat ternyata di perpustakaan tuh ada koleksi lukisan gitu. Beliau menyumbangkan salah satu lukisan terbaiknya untuk dipajang museum. Tapi kalau lukisan ini memang akan stay terus di sini begitu Bu? Iya, biasanya seperti itu. Cuma memang ada frekuensi waktu seperti tadi yang saya bilang, tematik itu kita bisa berganti gitu. Cuma karena ini hibah dan kita belum mendapatkan hibah lagi. Jadi sementara kita taruh di sini gitu. Oke. Dan biasanya apa aja sih Bu Fira kegiatan orang-orang pengunjung yang datang ke sini kalau di lantai 16 mereka ngapain? Karena di sini kan juga ada meja-meja. Ya, berarti kan sama ya seperti tadi di lantai 9 itu kan pengunjungnya di sini lebih spesifik gitu. Tentunya bagi mereka yang ingin tahu tentang sejarah Indonesia melalui foto dan lukisan gitu. Jadi selain itu ruangan ini juga sebagai tempat untuk mereka jentugas gitu. Jadi kita nggak spesifik yang ke-16 ini hanya untuk melihat peta foto dan lukisan. Mereka juga bisa belajar di sini, memanfaatkan ruangan-ruangan. Oke, tergantung mereka enjoy-nya di ruangan yang mana ya. Pengunjung perpustakaan nasional itu kan banyak ya. Jadi pengunjungnya tuh bisa 500 sampai 1000 orang. Nah, mereka bagaimana memanfaatkan fasilitas, salah satunya free internet, dan mereka bisa mengerjakan tugas atau belajar di sini. Oke, mungkin kita boleh ke sana Bu. Wah, dan di sini peta Indonesia juga lengkap ya Bu ya. Tadi ada peta Indonesia tertua tahun 1600. 1600-an. Peta Indonesia ya. Peta Indonesia tertua. Jadi ini hanya sebagian yang di display. Oke. Di sebelah sini ada keterangannya kok ya. Ya ada keterangannya tahun berapa. Ini sebagian juga memang yang udah rapuh kita reproduksi lagi. Petanya itu nih kita kirim ke bagian presentasi di Oke. Kalau yang tua-tua itu memang ada ruangan khusus ya? Ada, kita ada storage-nya. Koleksi tuanya disimpan tersendiri. Betul, betul. Kemudian di sini juga ada ruang diskusi kelompok Bu. Ini apakah memang khusus untuk kelompok-kelompok kuliah atau bagaimana? Layanan tertentu, kayak tadi di 9 pun, di 8 itu kita setiap lantai, nggak setiap lantai ya, ada beberapa lantai kita sediakan ruang diskusi. Jadi untuk mahasiswa yang ingin berdiskusi terkait proyek mereka, itu kita bisa fasilitasi mereka dengan ruang diskusi seperti ini. Gitu.
Dan bagaimana jika teman-teman itu mau menggunakan ruang ini, Bu? Gampang banget gitu. Pasti harus jadi anggota perpustakaan dulu ya. Oh, oke. Gitu. Jadi harus jadi anggota perpustakaan, lalu menghubungi meja informasi di sana, ingin menggunakan ruang diskusi untuk tujuan apa? Yang pasti tujuannya bukan untuk tujuan komersial. Gitu. Nanti teman-teman pustakawan memberikan kunci dan juga kita memberikan waktu ya, mereka berminat sampai jam berapa gitu. Ada batas waktunya? Yang pasti mengikuti jam layanan Perpusnas. Gitu. Jam layanan Perpustakaan Nasional. Dan pastinya semua fasilitas layanan di sini gratis ya, Bu? All free. It's all free. Jadi buat teman-teman yang dari Surabaya main ke Jakarta, mau kerjain tugas di sini, kalian juga bisa ya mampir ke sini karena tidak dipungut biaya apapun, tapi kalian bisa mencicipi gitu ya berbagai fasilitas yang keren banget yang tadi kita sudah pergi sama-sama. Juga boleh. Kita cukup Instagramable. Betul. Tadi apalagi di depan. Dan tadi dengar-dengar juga ada di lantai berapa, Bu? Lantai 20. Lantai 24. Lantai 24 ya. Itu yang kita bisa ngelihat Monas dari atas. Keren lebih banget tinggi sih. kita daripada Monas. Oke, mungkin itu dulu kali ya, Bu. Kita pindah ke ruangan, nanti kita ke fasilitas lainnya. yang lain. Boleh. Dan teman-teman, sekarang Jocelyn sudah ada di lantai 21. Ini tuh adalah layanan monograf terbuka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Buat kalian yang belum tahu monograf itu apa, jadi monograf itu sebutan untuk buku ya kalau di Perpusnas. Ya, kenapa, Bu? Kok sebutnya monograf? Ya, sebutnya monograf. Memang monograf ya. Nah teman-teman, kita mau tanya-tanya sedikit kali ya. Bagaimana sih, Bu, caranya menjadi anggota perpustakaan di Perpusnas RI ini? Caranya ada dua cara yang pasti. Nah khususnya ini untuk teman-teman di SMA Kristen Petra 1, walaupun di Surabaya, namun tetap bisa menikmati layanan Perpustakaan Nasional. Oh, bisa. Khususnya layanan-layanan digital. Oh, oke. Nah, jadi caranya yang pertama pasti harus mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Yang pertama datang ke Perpustakaan Nasional, ada di lantai 2, karena kartu anggota kita sudah terintegrasi dengan NIK. Jadi jangan lupa bawa ID card ini kita langsung dicetak di sini, nggak sampai 5 menit. Yang kedua itu bisa mengakses melalui keanggotaan.perpusnas.go.id. Nanti mengisi semua formulir atau registrasi di sana sampai terakhir. Kalian dapat nomor anggota dan juga password yang udah kalian create gitu, langsung bisa menikmati layanan digital Perpustakaan Nasional. Nah, apa aja sih layanan digitalnya? Layanan digitalnya banyak banget. Kita Perpustakaan Nasional melanggan hampir 34 provider untuk e-research atau jurnal dan e-book. Nah, itu bisa langsung diakses melalui e-resource.perpusnas.go.id. Lalu juga kita punya layanan e-Pusnas. Nah, e-Pusnas ini bisa digawai di handphone kita di Play Store dan juga App Store. Lalu juga ada Bintang Edu Pusnas. Nah, Bintang Edu Pusnas ini layanan koleksi buku digital khusus untuk anak-anak usia sekolah. Jadi dari SD sampai dengan SMA. Jadi Perpusnas membantu dalam meningkatkan kualitas edukasi pendidikan ya anak-anak melalui penyediaan buku-buku pelajaran yang ada di Bintang Edu, di Bintang Pusnas. Biasanya kalau layanan untuk yang anak SD tadi lebih sering diakses sama gurunya gitu kali ya, guru iya, mungkin dibantu sekolah. sama gurunya ya melalui sekolah-sekolah. Kita juga melakukan sosialisasi terhadap bukan program ya, terhadap super app kita gitu, yaitu Bintang Pusnas. Oke. Bu, saya penasaran. Ini kan waktu tadi kita keliling gitu ya, ini benar-benar
banyak banget bukunya. Betul. Berapa Bu jumlah total keseluruhan koleksi Keseluruhan buku mungkin buku? Kalau buku itu sekitar 5 juta. 5 juta. Iya. 5 juta tuh yang ada di sini semua atau Jadi penyimpan tergantung subjeknya. Kalau di sini monograf terbuka, monograf terbuka itu buku-buku baru biasanya. Nah, ini untuk anggota yang sudah menjadi anggota perpustakaan itu dapat meminjam 3 buku selama 7 hari, dan perpanjangannya itu selama 7 hari ke depan dan 7 hari ke depan. Jadi totalnya sekitar 21 hari. Itu bisa dibawa pulang. Nah, kalau semakin sering kita meminjam koleksi yang dibawa pulang, kita juga punya reward, Mbak. Oh ya, rewardnya apa Bu? Rewardnya itu, jadi setiap yang buku dipinjam tuh akan dapat poin 5. Nah, buku dipinjam poinnya 5, dikembalikan tepat waktu poinnya lagi 5. Jadi semakin meningkat, semakin banyak meminjam, semakin meningkat poin. Jadi nanti kuantiti dari peminjamannya akan bertambah. Awalnya 3, 4, 5, bisa sampai 12 buku sekali pinjam per satu kartu anggota perpustakaan. Wah, tapi sejauh ini sudah ada banyak banget. Jadi kita punya reward itu satu, yang kedua ada apresiasi bagi pemustaka yang paling banyak memanfaatkan koleksi Perpusnas. Yaitu kita punya apresiasi, kita punya gift atau hadiah buat mereka yang sering memanfaatkan koleksi Perpusnas. Berarti memang data-data pengunjung itu tercatat dengan detail ya di sini Bu ya. Mereka pinjamnya apa saja sampai berapa. Wah, keren banget nih teman-teman. Nah, Bu mau tahu nih, terbitan buku dari penerbit di sini tuh ya, apakah Perpusnas mendapat satu sampelnya untuk dijadikan koleksi atau bagaimana? Sesuai dengan Undang-Undang KCKR nomor 13 tahun 2018. Jadi setiap penerbit itu kan perlu jika ingin menerbitkan buku itu kan perlu nomor ISBN ya, International Standard Book Number. Nah, itu memang di Indonesia yang diberi amanat tuh Perpustakaan Nasional. Jadi setiap buku yang ingin diterbitkan itu wajib diserahkan ke Perpusnas sebanyak 2 eksemplar. Satu itu untuk kami simpan sebagai karya anak bangsa di deposit centernya kita. Satu lagi kami layankan di layanan Perpustakaan Nasional. Kalau tadi di sini ada 5 juta buku ya Bu ya. Kalau bukan di sini ya, maksudnya total semua. Iya, total semua di Perpusnas. Kalau keseluruhannya termasuk tadi ada peta, ada lukisan, ada berapa Bu koleksi di Perpusnas ini? Itu kurang lebih dari 8 juta koleksi. Lebih dari 8 juta. Termasuk peta, naskah. Berarti untuk karyawan sendiri ada berapa Bu di Perpusnas ini? Waduh, banyak ya. Kalau di Perpusnas banyak, hampir 1.000 ke atas ya. Oh, hampir 1.000. Cuma khusus untuk yang kami di layanan pusat jasa ini kita ada lebih dari 200 pustakawan di sini. Wah, keren banget sih ya Bu. Kemudian tadi saya waktu masuk Bu ada alat yang dia berjalan begitu, itu apa Bu, boleh dijelasin sedikit nggak? Kita sebutnya telelip. Jadi sistem transformasi buku ya. Sistem transformasi buku kalau ada buku ya. Jadi kita kan punya peminjaman online juga. Peminjaman online, lalu juga ada peminjaman misalnya kita pinjam, kita lagi di lantai 7 nih di perpustakaan anak, tapi ternyata koleksi yang kita pinjam ada di 21. Nanti bisa dibantu sama teman-teman pustakawan sehingga bukunya bisa kita kirim melalui sistem informasi tadi yang kita sebut tadi. Gitu. Juga kalau kamu pinjam buku, misalnya kamu pinjam di lantai 21, tapi kamu nggak harus kembalikan di lantai 21. Jadi di lantai 1, kalau kita lihat dari lobi depan itu sebelah kiri ada drop box, itu 24 hours 7 days gitu. Nah, kamu bisa balikin nanti bukunya kembali ke. Wow, tapi udah pasti aman ya Bu sejauh ini, udah pasti kembali ke tempatnya. Oke. Jadi kalau untuk mengembalikan buku tidak mengikuti jam layanan, kapanpun bisa, 24 jam. Oke, Bu Fira, mungkin itu aja dari saya. Kira-kira
Oh, mungkin ada satu lagi nih Bu. Event apa aja sih yang biasanya diadakan oleh Perpusnas ini? Oke, eventnya banyak. Kalau Perpusnas secara general tuh banyak banget. Cuma biasa main event itu setiap tahunnya ada dua kali. Nah, pas banget nih di bulan September ini ada Hari Kunjung Perpustakaan. Cuma memang seremonialnya kemarin terakhir di hari Sabtu. Tapi untuk rangkaian eventnya sendiri masih ada. Nanti tanggal 20 ada juga Gemilang Perpustakaan Nasional. Itu ada penghargaan untuk para pustakawan di seluruh Indonesia. Lalu juga kita menggandeng stakeholder ya, mitranya Perpusnas itu untuk mengadakan pelatihan apa aja yang bisa kita manfaatkan. Contohnya di tanggal 29 nanti ada pelatihan MC, pelatihan Master of Ceremony. Kita bekerja sama dengan stakeholder luar mitranya Perpusnas. Dan juga kita punya event besar itu di setiap tanggal 17 Mei, yaitu anniversary-nya Perpustakaan Nasional. Oke. Dan biasanya untuk event-event tersebut apakah memang dibuka untuk umum atau bagaimana? Pasti. Jadi event-eventnya itu dibuka untuk umum. Kita melakukan media promosi melalui akun-akun media sosialnya Perpustakaan Nasional. Oke deh Bu Fira, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya masih pengen lihat lebih jauh sih, karena lantainya masih lantai 24 ya. Lantai 24 wajib. Berarti habis ini saya ke sana. Ngeliat Monas kita pegang gitu ya. Lebih tinggi ya dari kita. Oke, siap. Ibu habis ini ada rapat, mungkin saya akan berkeliling. Silakan. Ke lantai 24 ya. Boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, saya sukses terus ya. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi setelah kita berkeliling ke beberapa lantai untuk melihat berbagai layanan unggulan yang dimiliki oleh Perpusnas, kini Jocelyn sudah berada di lantai 24. Ini merupakan lantai tertinggi yang dimiliki oleh Perpusnas Republik Indonesia. Dan di sini kalian juga bisa melihat ya, ini tuh bener-bener super duper kece, spotnya instagramable, dan kalian juga bisa menggunakan tempat ini untuk berfoto, untuk kalian post di sosial media kalian. Dan di belakang Jocelyn ini kalian bisa lihat juga terlihat the whole Monas, Tugu Monas yang benar-benar tinggi banget. Tapi kita bisa melihat ini itu secara keseluruhan, secara menyeluruh, ini menunjukkan bahwa memang Perpusnas ini sangat valid ya, menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Ini benar-benar keren banget sih teman-teman, dan kalian juga bisa lihat the whole Jakarta di sini. Oke deh, itu tadi mungkin karena Jocelyn juga nggak mau ketinggalan momen yang keren banget, jadi Jocelyn mau foto-foto dulu. Oke deh teman-teman, akhirnya tadi setelah kita mengeksplor panjang ya bagaimana sih isi dari Perpusnas RI, sekarang tibalah lagi kita di lobi utama. Dan teman-teman, memang karena keterbatasan waktu, Jocelyn tidak sempat untuk mengajak kamu untuk pergi ke setiap lantai. Tapi jangan khawatir, karena tadi Jocelyn sudah mengajak kalian untuk melihat beberapa layanan unggulan dari Perpusnas RI di lantai-lantai yang memang sudah terpilih. Teman-teman, buat kalian yang di Surabaya, kalau kalian ke Jakarta jangan lupa untuk mampir di Perpusnas RI ini, karena banyak sekali fasilitas yang bisa kalian nikmatin secara gratis alias tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke deh, akhir kata saya Jocelyn Valencia pamit. Sampai jumpa dan salam literasi.